Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini, kami kelompok 14 akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu komunikasi melalui teknologi informasi. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 14. Yang pertama, saya sendiri, Rizal Wahab, dengan NIM 51802111347. Selanjutnya ada Mbak Kurnia Trina Pianti dengan NIM 51802111419. Selanjutnya ada Mas Saltian Ivan Ferdiansa dengan NIM 51802111374. Selanjutnya ada Mbak Rima Gustiana dengan NIM 51802111521. Dan yang terakhir ada Mas Tegar dengan NIM 51802111486. Oke, yang pertama ada komputer personal dan komunikasi bisnis. Nah, dalam ini saya ingin menjelaskan jenis komputer terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada desktop, yaitu komputer yang ukurannya besar, berat, biasa digunakan di rumah atau di kantor. Nah, kelebihan desktop ini lebih murah harganya, lebih kuat, mampu menampung lebih banyak file di komputer, layar lebar, tetap oke, servis komputer lebih murah dan mudah, efisiensi software yang lebih bagus, komputer ini lebih mudah didaur ulang, komputer aman dan tahan lama, dan yang terakhir lebih banyak orang yang mampu merangkai komputer ini. Dan yang kedua ada portable, yaitu komputer yang ukurannya kecil, ringan, dan bisa dibawa kemana saja. Nah, kelebihannya di sini mungkin sudah jelas ya, karena bentuknya portable akan lebih simpel untuk dibawa kemana-mana dan lebih ringan daripada komputer sebelumnya, dan mungkin kekurangan dari ini harus selalu dicas. Selanjutnya ada komponen utama komputer atau biasa dikenal dengan hardware. Nah, yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, merupakan otak komputer sehingga mampu melakukan pemrosesan data. Jadi di CPU ini yang bertugas mengolah semua data dan mengontrol semua aktivitas di komputer. Nah, selanjutnya ada keyboard. Keyboard ini merupakan alat input umum yang digunakan dalam proses pengetikan komputer yang berisi tombol-tombol, huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu. Selanjutnya ada monitor atau layar, merupakan display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Selanjutnya ada mouse. Mouse di sini sebagai alat bantu yang digunakan untuk mengatur posisi kursor di layar monitor. Dan selanjutnya ada printer. Ini juga merupakan alat bantu untuk mencetak setiap informasi atau data yang telah diolah dalam komputer. Yang terakhir ada modulation demodulation, yaitu alat yang digunakan untuk mengonversi data dari format digital menjadi format analog sebelum dikirim melalui saluran telepon. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Trina Pianti, NIM 51802111419. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, masih di komputer personal dan komunikasi bisnis. Di sini komponen utama komputer software. Yang pertama ada software untuk mengolah data. Software untuk mengolah data ini mencakup program pemrosesan kata. Ya, seperti program pemrosesan kata yang banyak beredar, yaitu Word Perfect, AmiPro, dan Microsoft Word. Kemudian yang kedua ada software untuk bidang khusus yang digunakan untuk keperluan khusus seperti modern industrial.
statistik. Kemudian yang ketiga ada personal digital assistant atau disingkat PDA. Nah, PDA ini dirancang untuk membantu tugas para manajer yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal. Adapun kegunaan PDA itu dilengkapi dengan GPS yang bisa digunakan dalam dunia otomotif sebagai alat bantu navigasi pengemudi untuk melihat kondisi lalu lintas dalam suatu perjalanan. Kemudian sebagai media penyebaran informasi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada software untuk presentasi. Software untuk presentasi ini dapat digunakan untuk melakukan presentasi data, yaitu seperti Microsoft PowerPoint. Kemudian ada software untuk membagi data. Software untuk membagi data ini digunakan untuk membagi data seperti Eudora Pro. Kemudian yang keenam ada software untuk utility. Software untuk utility ini sebagai pendukung yang bermanfaat bagi menjaga sistem operasi agar dapat bekerja dengan baik sekaligus menambah penampilan program aplikasi komputer menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada CD-ROM yang merupakan suatu optical disk yang berdiameter 4,75 inci di mana data dicatat dan disimpan secara digital. Kemudian selanjutnya ada DVD-ROM, digital video disk atau digital versatile. Adalah sebuah format media penyimpanan optical disk yang ditemukan dan dikembangkan oleh perusahaan Philips, Sony, Toshiba, dan Time Warner pada tahun 1995. Selanjutnya ada HD DVD, yaitu sebuah format optical disk yang berkepadatan tinggi yang dirancang untuk menyimpan data termasuk video definisi tinggi. Selanjutnya ada Blu-ray disk atau disingkat dengan BD, merupakan teknologi penyimpanan digital optik terkini yang memiliki kapasitas sangat besar. Selanjutnya ada USB flash drive, yaitu alat penyimpanan data memori flash chip yang memiliki alat penghubung USB. Selanjutnya ada hard disk eksternal yang membantu para penggunanya dalam penyimpanan data dalam kapasitas yang sangat besar. Perkenalkan, nama saya Saltian Ivan Frediansyah dengan NIM 51802113174. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi melalui internet. Komunikasi melalui internet adalah salah satu cara modern untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Digunakan untuk memudahkan kita dalam memberikan dan menerima informasi. Pengerjaannya yang menghemat waktu dan sekaligus membuat pengiriman informasi jadi lebih menarik. Komunikasi di internet dilakukan melalui media komputer ataupun handphone dengan jaringan internet. Komunikasi di internet bisa bermacam-macam jalannya, bisa berupa tulisan ataupun bertatap muka melalui media kamera video. Dalam prosesnya, komunikasi di internet pada zaman ini sangat membantu manusia untuk bersosialisasi dalam jarak jauh atau antar benua sekalipun. Namun, karena kemudahan dalam berkomunikasi, melalui internet banyak juga yang terjadi penyalahgunaan dalam pemakaiannya, seperti menipu lewat email yang bisa mengkaitkan dengan identitas pribadi, seperti contohnya adalah nomor rekening. Selanjutnya adalah aplikasi komunikasi internet. Yang pertama, ada Facebook, ada Skype, Twitter, Yahoo Messenger, dan media sosial lainnya. Contoh Facebook. Facebook merupakan suatu website di mana kita bisa share identitas diri, picture, bahkan video yang dilengkapi dengan aplikasi chatting agar kita bisa berkomunikasi melalui tulisan secara langsung. Yang kedua, Skype, aplikasi komunikasi di internet yang dikhususkan untuk video chat atau video call. Dan Twitter, website di internet di mana kita dapat berbagi status dengan update. Website ini lebih bebas dalam pemberian share status karena informasi identitas diminimalisir.
Perkenalkan, nama saya Rima Gustiana, NIM 51802111521. Di sini saya akan membahas materi tentang fasilitas komunikasi internet. Secara garis besar, internet memiliki beberapa fasilitas. Fasilitas tersebut banyak digunakan oleh penggunanya guna memenuhi kepentingannya. Di antara fasilitas tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, World Wide Web atau WWW. Ini dapat mengambil, memformat, dan menampilkan informasi, termasuk teks, audio, grafik, dan video dengan menggunakan hypertext link. Yang kedua, Electronic Mail atau email. Fasilitas ini digunakan untuk berkirim surat atau berita dengan orang lain tanpa mengenal batas, waktu, ruang, bahkan birokrasi. Email merupakan salah satu contoh wahana pengakses informasi super highway. Email merupakan wahana yang paling tua dan yang paling populer sebagai pengakses informasi. Email memungkinkan seorang individu mengirim pesannya langsung ke individu lain dalam waktu yang cepat, tetapi tidak menutup kemungkinan email digunakan untuk berkomunikasi pada orang banyak, misalnya dengan mengirimkan pesan pada sebuah kelompok alamat dan kelompok alamat ini mengirimkannya pada nomor-nomor email yang lain yang termasuk dalam mailing listnya. Ketiga, mailing list. Fasilitas ini digunakan untuk berdiskusi secara elektronik dengan menggunakan email. Mailing list ini umumnya digunakan untuk bertukar informasi, pendapat, dan lain sebagainya dalam jarak jauh. Mailing list adalah sistem yang mengirim pesan-pesan untuk kelompok orang, bisa berupa berita, artikel, catatan, dan sebagainya. Seiring dengan terbentuknya berbagai kelompok, maka terdapat ribuan mailing list di seluruh dunia. Setiap mailing list memiliki seorang individu yang menjadi penanggung jawab. Bila seorang ingin berlangganan sebuah mailing list, dia cukup menulis surat pada alamat mailing list tersebut. Kemudian moderator mailing list tersebut akan memutuskan apakah permohonannya akan diterima atau tidak. Chatting. Fasilitas ini digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dalam internet. Pada umumnya, fasilitas ini sering digunakan untuk bercakap-cakap atau ngobrol di internet. Selanjutnya, Neo-Group, aplikasi internet yang berfungsi untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain guna membahas suatu topik dalam sebuah forum. Grup-grup akan menjadi sarana pertemuan jarak jauh secara elektronik. Contoh, short.culture.indonesia atau alt.philately.rex.collection.stamps. Selanjutnya, File Transfer Protocol atau VTP. Fasilitas untuk mengirim suatu file yang disertakan melalui email. File yang dikirim dapat berupa file naskah atau Word, gambar, animasi, musik, dan lain-lain. Selanjutnya, telekonferensi. Fasilitas internet yang juga digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara yang kompleks, yaitu mulai dari suara hingga gambar, sehingga seolah-olah kita dapat langsung berhadapan dengan lawan bicara. Fasilitas ini merupakan pengembangan dari chatting. Komputer yang digunakan untuk telekonferensi harus dilengkapi dengan web kamera, sound card, TV tuner, VoIP. Fasilitas ini sangat cocok untuk melakukan rapat atau pertemuan jarak jauh karena bisa saling memandang dan mendengar secara langsung. Selanjutnya, internet teleponi. Fasilitas untuk berkomunikasi dengan suara melalui internet menggunakan pesawat telepon. Pulsa yang dibayar sama dengan pulsa internet walaupun dilakukan secara SLGG atau SLI. Software yang digunakan untuk teleponi adalah Netphone, Buditalk, Mediaringtalk, dan lain-lain. Selanjutnya, Internet Fax dapat digunakan untuk mengirim faksimili yang secara umum dilakukan melalui mesin faksimili. Biaya yang dibebankan adalah biaya lokal atau sama dengan internet. Fasilitas ini
sangat mempermudah para sekretaris perusahaan untuk mengirim faksimil yang baik. Selanjutnya, etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis dapat dikatakan sebagai serangkaian prinsip dasar atau aturan dalam melakukan komunikasi yang mencakup seluruh komponen proses komunikasi. Sebab ini komunikasi seringkali menjadi masalah karena tidak menyambung dalam penyampaiannya. Mungkin setiap kata sudah terpikirkan dan yang diucapkan dengan jelas, namun pasti ada saja yang menjadi hambatan. Komunikasi menjadi sebuah seni, membutuhkan rasa dan tingkat keilmuan yang tinggi. Dalam berkomunikasi, tidak sembarangan mengucap, mendengar, dan yang menghasilkan bunyi. Jika salah bicara, maka orang yang kita ajak bicara bisa sensitif dan bisa menjadi suatu masalah bagi kita dan orang lain. Baik, nama saya Tegar Fadla Syakri Abdillah, NIM-nya 51802111486. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis yaitu pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke satu orang atau lebih dalam lingkup bisnis. Lalu dalam berkomunikasi ada etika seperti dalam bahasa Inggris, yaitu 5W 1H. Yang pertama itu ada wo. Jadi wo itu kita harus mengetahui siapa yang diajak bicara, seperti pandangan mata agar kita menghargai lawan bicara. Yang kedua ada what, yaitu lawan bicara harus tahu apa yang sedang dibicarakan, karena jika tidak mengetahui apa yang dibicarakan pasti membuat kita merasa jengkel. Lalu yang ketiga ada where. Berkomunikasi itu harus tahu tempat. Jika saya berbicara pendapat tentang sesuatu yang tidak disukai, maka bisa saja orang sekitar kita merasa tidak suka dengan pendapat kita, atau lebih tepatnya tersindir. Yang keempat yaitu ada when. Tidak mudah untuk mengetahui kapan waktu tepat untuk berkomunikasi. Jadi kita itu harus siap berkomunikasi kapanpun, dimanapun. Yang kelima ada why. Pertanyaan ini agar fokus dengan tujuan pembicaraan. Maksudnya itu kita menanyai tujuannya langsung gitu, ke intinya, tidak bertele-tele, biar audiens paham langsung dengan apa yang kita presentasikan atau bicarakan. Yang keenam ada how, yaitu cara kita berkomunikasi dengan penyampaian yang jelas. Jika kita salah penyampaian, jadi salah juga kita dalam beretika komunikasi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan makalah yang kami susun mengenai materi komunikasi melalui teknologi informasi, dapat disimpulkan bahwa komponen utama komputer terdiri dari hardware dan software. Beberapa teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis, diantaranya seperti DVD-ROM, HD DVD, dan lain-lain. Komunikasi di internet adalah salah satu cara modern untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Facebook, Yahoo.com, Messenger, Skype, Twitter merupakan aplikasi komunikasi internet. Lalu beberapa fasilitas komunikasi internet diantaranya www, email, mailing list, chatting, FTP, dan sebagainya. Lalu etika komunikasi bisnis ialah prinsip dasar atau aturan dalam melakukan komunikasi yang mencakup seluruh komponen proses komunikasi. Terus dalam berkomunikasi memiliki etika, yaitu dalam bahasa Inggris 5W 1H yang sudah dijelaskan tadi. Oke, terima kasih.
cukup sekian dari kelompok kami. Bila kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.